Yai. Kula Raden. Durung nganti nyabrang samudra Indi. Tadela wis ana buta nyegat kang dadi lakuku. Mugi kawuningan paduka menika ngancik laladan nggawa windu. Manut katerangan utawi kabar ingkang kula tampi, nggawa windu menika wonten seliripun Prabu Dasamuka. Ingkang namipun Sayem Praba. Mengkono, inggih. Dados menika ugi buta ngalengka. Ingkang kajibah jejagi dhateng seliripun Dasamuka pun Sayem Praba. Wah. Dasamuka selire kok pirang-pirang. Neng kene ya ning Sayem Praba. Alah Sayem kenal ku ya aku. Iyem ta, kenal nek iyem. Kuwi gaene momongan aku kok. Sapa ta, Gong? Pariem ta? Ngawur. Sayem Praba kok pariem. Oh, tak kira nek sing ngomongan aku. Mila paduka kedah ngatos-ngatos. Mangkono Kyai inggih. Kyai Dasundi kareben saya tatak rasaning atiku. Ayo Kyai babar pisan ndak kanthi marang Praja Ngalengka. Karben ora ngawis tarani Kyai bakal tak pundi ana Kancing Gelungku. Ngaten? Ya. Kula piyambak gawe dhewe. Petruk Bagong keri wae. Kancing Gelungku ora sedeng wong telu. Iki kantongan-kantongan iki disesek kira nggih saged. Ora wis tekan kene wae. Ayo Kyai, tak pundi ana Kancing Gelung, gelak laku. Prateng Praja Ngalengka. Monggo kula dherekaken. Wata kaya mangkono ngeblas lampahing Raden Anoman kanthi ngembah Dirgantara ketingal ketap-ketap sumusuping Himba Himantaka ing cipta mung enggal prapting Pura Ngalengka bosap lampahe Sang Anoman wis ngungkuli jembaring Kang Samudra nalika semana kang mungguing samudra kumricik suarane mbak kumbulaning toyaning samudra metuthuk kaya pulo sak gunung anakan gedene nenggih wil kataksini dasar rupaning gegilani kasektene gegirisi yen molah nglumbaning banyu samudra kumocak kaya kinebur nuwuhake ombak gumulung sunda langit yen petak gumaleger kaya guntur yen angop gumuruh kaya udan salah mangsa saka gedene pengati-ati netepi wajib njaga Praja Ngalengka sabarang kang kumelip lani beriberan mesti kasrot kamplung ana waduke sakala kaget guru wekasan
bujleng iblis lanet. Oh, abot ngemban dawuh. Kinen jejaga madyaning samudra. Ndak sawang. Nusup ketap-ketap. Nusup mega bangsane apa? Yen bangsane manuk ora kaya mengkono kuwi wujude. Aja-aja iki mungsuh kang bakal ngraboso praja Ngalengka. Nadyana kuwi ana langit sapitu. Lakon tak serot amplung ning waduk kowe. Ya jagat Dewa Bathara. Kaya angin gedhe kang nyerot marang lakuku. Aku mapan ana ngendi? Bangsane opo iki? Adat lupya yen wis tak pangan iki dadilan pantine kok greng ning awak. Oh, jebol-jebol bangsane opo lho? Ana swara kang ngawuh. Katone aku ana njero weteng buron banyu iki. Gedene sepira bisa nyerot marang Anoman? Ya, tak jebol wadukmu kowe. Aduh. Mak selemet. Aduh. Obah nang weteng. Oh, aduh nang weteng. Oh iki sikute iki. Oh, sikute sikile nendang-nendang iki. Oh, jajahe dilongkas iki. Ayo. Sikra kang bala tumingal hatambo samya medali lir kathit wilating kandha dayuwanggung mangun sang niti benjang sangat cimit jelati nyong dali wus Kutha Surawilaga kaya buta singa regil. Walah dalah. Tinemune iki buron banyu kang wanuh wani nguntal marang Anoman. Kelakon jebol wadukmu. Wah, tinemune kabar mau bener. Lamun ta praja Ngalengka jagang jero beteng kandel pager dengkul buta mubeng. Hah, mbuh dadine ora bakal bali marang Praja Pancawati yen durung rampung kang dadi kewajiban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pecinta budaya Nusantara, Indonesia, dan khususnya pecinta budaya Jawa. Pada hari ini alhamdulillah channel yang saya rintis kedatangan senior saya. Dia bukan dalang, tetapi sangat mencintai budaya wayang. Untuk itu saya perkenalkan, yaitu Pak Yusuf Gunawan. Pak Yusuf Gunawan. Pak Yusuf Gunawan, terima kasih atas kehadirannya ya. Ya, terima kasih. Sekarang kita mencari hiburan. Mencari hiburan artinya begini teman-teman. Setua hiburan Mas. Hiburan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, jadi saya pengen bertanya dan mudah-mudahan juga ada sahabat yang melihat mungkin bisa tambah wawasan juga ya. Begini Pak, jadi setelah saya membuat channel tentang wayang ini, ternyata banyak orang Jawa juga yang tidak ngerti, tidak suka karena tidak ngerti. Nah kemudian ternyata karena wayang itu banyak segmen, yang dilihat banyak yang dari goro-goro hiburan ya, yang segmen asli cerita wayang itu menjadi terabaikan. Padahal cerita wayang ini ya cerita yang luar biasa ya. Yang perlu saya tanyakan yang pertama, wayang itu termasuk kategori cerita legenda, fiksi atau apa? Ya, kalau melihat pandangan umum secara universal, itu adalah fiksi dari para penulis-penulis terdahulu. Oh gitu ya. Walmiki, penulis Ramayana. Oh, Walmiki Ramayana. Kemudian Resi Vyasa, si penulis Mahabharata. Itu anggapan itu kan sebagai fiksi dari beliau penulis saja. Iya. Tetapi dari keberadaannya itu ternyata Walmiki maupun Vyasa ini sandarannya dari dawuh para leluhur mereka, yang mana ini mengerucut kepada awal mula kehidupan. Oh gitu. Jadi kalau dilihat secara biasa ini fiksi, tetapi dari isi-isinya itu atas campur tangan leluhur, juga campur tangan dari Sang Maha gitu ya. Karena ceritanya itu sangat luar biasa ya. Sekarang pertanyaan, jadi mungkin sahabat bisa mengerti, kan ada tokoh yang sering digunakan itu namanya Bambang Sumantri ya. Kemudian ada Rama Wijaya, terus Kresna. Nah ini yang saya tanyakan, Sumantri itu hidup di zaman apa? Pra-Ramayana. Oh, Pra-Ramayana. Pra-Ramayana. Karena Sumantri itu ya dalam kehidupannya mengabdi kepada Sri Arjuna Sosro. Oh ya, mungkin detailnya besok kita ceritakan. Yang kedua berarti si Sumantri ini sebelum Ramawijaya ya. Sebelum. Ya. Kemudian Ramayana ini dimulai dari Ramawijaya. Ya, dari negeri Ayodhya. Ayodhya dipimpin Ramawijaya ya. Terus adiknya namanya? Bapaknya Dasarata itu. Bapaknya Doso, bukan Destorasto ya? Dasarata. Yang bertanyakan berarti di zaman Ramayana itu tokohnya zaman Ramayana ya otomatis Sri Rama. Terus adiknya sebagai pendamping, dan juga yang paling dominan
dominan. Yang paling dominan saja. Berkaitan dengan Ramayana ini perebutan tentang Dewi Sinta. Iya, adiknya Rama itu siapa? Laksmana. Ya. Jadi ada lagi samping Laksmana, ada juga adik bungsunya yang bernama Bharata. Barata itu apa nanti yang Bukan lain. bukan Barata bukan yang menurunkan sampai ke Sentanu itu kalau nggak salah. Iya, bukan. Sentanu sampai ke Begawan Bhisma itu Bharata lain. Oh, Barata lain. Jadi Barata ya. Oke. Berarti jadi cerita Ramayana, Dewi Sinta diculik sama Rahwana itu cerita Ramayana. Kemudian berikutnya cerita Mahabharata. Itu Pandawa ya, Gatot-kaca, Werkudara dan lain sebagainya itu. Yang saya tanyakan sekarang, Ramayana dan Mahabharata kan 2 zaman, sedangkan pengarangnya berbeda. Kenapa kok ada kaitan? Ya misalnya Hanuman, sang Doyopati namanya Romo Doyopati waktu Hanuman Duto ya, Hanuman Duto untuk waktu zaman Sinta dicuri itu karena diberi umur panjang dia hidup sampai zaman Mahabharata, meninggal sampai keturunan Pandawa yang ke-7 itu kalau nggak salah. Coba Raden Sumitra. Setelah ini lupa saya. Ya pokoknya keturunan ke-7 ya. Keturunan ke-7. Dari Pandawa mudhun Abimanyu Parikesit, Gendroyono itu keturunannya Pandawa ke-7 ya. Sudarsono Gendroyono terus sampai ke sampai ke Raja Pamenang si Joyoboyo. Oke, diputus dulu. Jadi Anoman salah satu tokoh dari Ramayana yang masih hidup sampai di zaman karena kesalahannya cuman tokoh istilahnya. Oh, jadi justru karena kesalahannya. Kesalahan itu kena sabda dari Sang Wisnu Mawujud Rama ketika mau membunuh Rahwana karena Rahwana memiliki ajian Poncosono ya, sakaning bumi yang diberikan oleh Resi Subali itu nggak bisa dibunuh dengan senjata pamungkasnya Gurwa Wijaya punya Sang Rama. Dasamuka selalu bangkit akhirnya dibleke sing jenenge bukit atau gunung Rongrongan. Gunung Rongrongan itu Gunung Mainaka itu? Bukan. Gunung Mainaka itu berupa nama manusia ya? Gunung Mainaka itu ya termasuk ya gunung Mas, cuman di situ katakan roh hidupnya kayak manusia. Oke, ya itu. Kemudian begini, jadi teman-teman ada cerita Ramayana, kemudian Mahabharata dan Ramayana itu pengarangnya berbeda, tapi ada kesambungan karena bahwa cerita ini memang bukan kemauan manusia semata gitu Pak ya. Sekarang yang ditanyakan dari Ramayana saja, tidak usah kita lari ke Pra ya. Yang Anda ceritakan tentang Ramawijaya sampai ke Mahabharata. Ramawijaya itu siapa? Yang jelas Raja Ayodhya. Sebetulnya pada waktu itu bukan Raja Ayodhya,
Bukan. Bukan. Raja Ayodhya itu bapaknya. Mm-mm. Bapaknya Dasarata itu punya beberapa istri itu ya. Yang salah satunya istrinya Permaisuri, mempunyai putra si Sang Rama, Regowo, Rama Regowo. Oh, berarti pertanyaannya waktu bedahnya perang antara Ramayana dan Rama dan Dasamuka itu sudah menjadi raja? Belum. Oh, belum ya? Belum. Itu masih. Dia akhirnya kan Rama ini tidak mengusik apa istilahnya tahta di Ayodhya. Ayodhya tidak, karena tahta Ayodhya ketika diserahkan kepada Rama, istri yang keberapa gitu ya, punya anak namanya Bharata. Nah itu kan nagih janji kepada sang ayah, sang Dasarata. Dulu waktu mau menikahi saya itu kan janjinya kalau nanti punya anak laki-laki mau dijadikan raja. Itu siapa itu? Itu Bharata. Salah namanya Kekai. Kekai ya. Kekai itu ibunya Bharata. Sebenarnya yang berhak adalah Rama ya. Rama. Dari ibu Permaisuri ya. Oh gitu, karena ada janji. Jadi itu terus akhirnya karena kesalahan Rama sudah mau dinobatkan, itu Kekai gugat atas janji sang Dasarata. Akhirnya diberikan. Dan Rama Lesmana terbanyak itu ditunduk supaya meninggalkan Ayodhya. Rama didampingi adiknya yang namanya Lesmana, putra dari istrinya yang lain. Oh, Lesmana itu bukan putra jatuh ibu ya? Nah, ya jadi yang lain. Punya nama ibunya Lesmana itu Sumitra, namanya si Lesmana itu namanya juga Sumitra. Terus begini Pak, Tundung kita ke Alas Dandaka. Sempat jadi raja? Enggak sempat jadi raja. Terus meninggalnya Rama seperti apa? Meninggalnya Rama itu manusia. Kalau istilahnya itu apa ya? Bokswo? Enggak, manuksmo. Manuksmo itu bre itu menjadi satu kehidupan dengan si Kresna. Oh. Zaman Romanitis. Oh gitu. Jadi kaitannya antara Ramayana dengan Mahabharata setelah apa namanya? Setelah Manukswo. Nitis ke Kresna. Kemudian yang nitisnya itu ketika Romo ya masih dalam bentuk jasadnya ini ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi salah. Kenapa? Dia sebagai Wisnu yang hijauanta. Oh, berarti maksudnya pertanyaan gini, berarti si Rama ini Wisnu yang hijauantah ya. Jadi dia badan wadak masih tapi itu kan ceritanya begini. Ketika zaman Romanitis dua personil itu ketemu, Romo itu dengan ya mungkin ketemu siapa? Romo ketemu sama Kresna itu sempat saling menyapa, bertanya. Ketika Romo ditanya sama si Kresna, Mm-hmm. siraku siapa?
Yang tanya Kresna ya. Kresna tanya, ingsun iki Ratu Poncowati. Kerajaan sih. Anoman. Kerajaane si Rama. Rama. Itu Poncowati ya. Anoman. Kalau Anoman posisi Anoman apa patih di Poncowati? bukan. Maliawan. Maliawan. Oke, berarti akhirnya si ketemuan itu itu ditanya, ingsun iki Sri Bathara Rama. Kok ana menungso gawe jeneng Bathara? Ya ingsun iki panjalmaning Dewa Wisnu. Ya. Apa iya? Ingsun uga panjalmaning Wisnu. Kresna juga mengatakan begitu. Iya, akhirnya. Bila aku pengen ngerti dan kowe pancen Ya Wisnu. Bener-bener Wisnu. Lilangan wengakno sariramu, aku arep manjing. Ketika itu dengan tata cara masing-masing bersamedi, Kresna masuk ke Sri Rama. Kresna masuk ke Sri Rama. Awalnya. So, oh iya, Neng, Wisnumu wis kosong. Wisnumu wis kosong, wis ora. Wis karek adah tok lah. Wis duduk sasanane Wisnu maneh. Wis palermane Wisnu wis kosong. Ya wis. Aku metu Kresna keluar. Saiki ganti. Aku mau ya mlebu nyanggonmu. Nyebut dia aku ki Wisnu. Bathara Kresna yo yen panjang ngono aku tak niti priksa panggonan Gantian ya. sasana sing ana marang anggamu Anggare yo awak. Akhirnya Rama Masuk. Ya. Dan setelah itu Rama mengakui bahwa Malih Basa hormat harus menikah bersama. Oh, pertanyaan sekarang gini. Jadi sebenarnya kan waktu si Rama itu mentransfer tadi belum ketemu Kresna ya? Rama Apa lakon apa cara seperti orang yang meninggal Mukswa tadi loh? Manukswa. Waktu Manukswa itu sudah ketemu Kresna? Iya. Iya dalam proses panitisan ini. Oh itu. Ya. Tapi si Kresna kok sudah mengatakan bahwa dia titisnya Wisnu itu seperti apa? Itu kan zaman Kresna berburu pada Begawan Padmanaba itu sudah dikatakan bahwa nanti suatu masa Sri Ramu kuwi wadah sasanane yang iki ana titipan sing kudu tak weneh marang sira siji wujude senjatane Wisnu Cakra Baskara ya. Sama senjata Naragopa. Senjata Naragopa itu apabila diwatek kemudian digerayang tidore panah
ketika Sri Kresna bisa menjadi raksasa, Bisa Tiwi Kromo. Wiwikoromonya itu Oh. karena daya dari panah Morokito. Oke, biar tidak panjang video ini mungkin diakhiri ini aja Pak. Karena jadi teman-teman gitu asiknya cerita wayang ya. Jadi wayang itu ada namanya masa pra Ramayana, Ramayana sampai Mahabharata. Kemudian ada satu cerita tentang Wisnu Dewa yang Ijowantah ya. Dari zaman pra Ramayana itu Wisnu itu ke Semua ada di Arjuna Sasarbau ya. Kemudian Sumantri, kemudian zaman Ramayana ke Prabu Ramawijaya dan Laksamana, kemudian Nitis ke zaman Mahabharata itu ke Kresna dan Arjuna. Kita tidak tahu waktu ngarang itu isa sambung antara Walmiki dan Wiyasa. biasa. Ya karena ya itu tadi fiksi, tetapi ini merupakan ajaran ada campur tangan ya. Ada campur tangan. Jadi demikian teman-teman cerita dari pewayangan baik Ramayana maupun Mahabharata. Kalau kita ungkap seharian tidak cukup ya. Sampai di sini dulu, mungkin kita sambung ke video selanjutnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nanti Kombo Karno Pak. Wis.